Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan masuk di kolom komentar channel YouTube saya Bagus Johan Maulana dari Mbak E. Mbak E ini menanyakan, Kak Johan, kemarin saya ada luka di telapak kaki dan jari kaki. Lalu sudah dioperasi, setelah itu sembuh, kok sekarang berlubang lagi ya? Apakah saya harus operasi lagi? Oke, Mbak E ini kemarin saya tanya lah, kok operasimu operasi apa? Terus katanya kemarin mau operasinya adalah membuang kapalan. Oh, jadi kemarin lukanya Mbak E ini dibuang kapalan, operasinya adalah membuang kapalan atau kalesnya. Setelah kalesnya terbuang lalu tumbuh kulit baru rapat. Setelah rapat kok sekarang berlubang kembali, apakah harus operasi lagi? Nah, oke. Anda bertanya kepada orang yang tepat, Kak Mbak E ya. Jadi sebelum saya jadi ahli kusta, saya sudah ahli luka terlebih dahulu. Jadi saya belajar luka dulu di tahun 2011 akhir, lalu saya membuka pelayanan perawatan luka modern di 2012 awal sampai dengan sekarang. Bahkan sekarang sudah menjadi klinik pertama sejak tahun 2015 ya. Itu namanya klinik Monas Wound Care. Anda bisa ketik di Google klinik Monas Tegal seperti itu. Itu di situ ada gambarannya seperti apa. Itu klinik saya. Sudah jadi klinik pertama. Klinik pertama berarti fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sudah ada multi profesi, ada dokter, ada apoteker, ada perawat, ada rekam medis dan sebagainya dan sebagainya. Saya menafkahi 11 orang di situ. Posisi saya berarti sebagai pendiri, sebagai sekarang direktur. Direktur berarti puncak pimpinan tertingginya, ngurusi manajemen, dan juga sebagai praktisi juga. Praktisi itu maksudnya saya praktek juga tapi tidak selalu menangani pasien ya. Saya hanya menjadi konsultan kalau ada luka-luka yang sulit sembuh baru ngundang saya. Ada luka-luka yang unik dan sebagainya baru saya ngundang. Jadi setiap harinya saya di klinik pertama itu, di klinik Monas Wound Care. Kalau pagi saya di dinas kesehatan, sore pulang, habis maghrib saya ke klinik, di situ ngurusi klinik, ngurusi manajemen. Seperti itu. Kecuali hari Sabtu. Kalau Sabtu memang saya nggak ngantor di Dinkes karena Dinkes itu libur kalau Sabtu, sehingga saya Sabtu bisa mengalokasikan untuk teman-teman OYBMK yang mau konsultasi privat. Anda bisa hubungi saya kalau mau konsultasi privat berbayar di hari Sabtu. Tapi konsultasi di sini terus juga nggak apa-apa, di YouTube gratisnya. Itu hanya yang pengen lebih mendalam lagi, yang menyita waktu saya, silakan konsul privat. Anda bisa hubungi inbox Facebook saya di situ. Bagi orang yang duafa benar-benar nggak punya duit, ya silahkan, nanti saya gratiskan konsultasi privat sekalipun gitu ya. Nah, Mbak E ini sebenarnya sudah lama konsul-konsul ke saya. Nah, kebetulan kemarin ada kejadian seperti ini. Oke, itu tadi saya cerita ya, saya sebagai ahli luka sampai dengan sekarang klinik juga masih berdiri. Ini tahun 2024, itu sudah 12 tahun. Nah, saya belajar kusta justru baru tahun 2017 akhir, lalu menjadi programmer kusta resmi itu awal tahun 2018 sampai dengan sekarang. Jadi saya ahli luka, ahli kusta. Jadi kalau Anda bertanya tentang luka kusta, itu dua-duanya ini saya expert di dua bidang itu, luka dan kusta. Anda bertanya kepada orang yang tepat. Kalau Anda bertanya luka, kusta, Anda akan saya jawab dari A sampai Z sampai tuntas, Kak. Oke. Nah, oke, back to the topic ya. Jadi ini video ini bagus nih, saya kasih judul Mengapa Luka Kusta Mudah Kambuh. Oke, pas nih. Sebelum Anda menyimak video ini, Mbak E ini saya wajibkan menyimak lagi, atau barangkali belum menyimak ya, itu disimak dulu video saya. Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana luka kusta. Itu yang pertama. Yang kedua, Bagus Johan Maulana perawatan luka kapalan. Nah, itu dua video tersebut sangat relate dengan kondisi Anda. Simak dulu situ, lalu silahkan simak video ini sampai tuntas. Nah, itu klop ini penjelasan saya. Jadi gini, luka itu kalau di video yang Bagus Johan Maulana luka kusta, di situ saya mendefinisikan pembahasan terminologi atau definisi luka dalam dunia perkustaan. Itu kan di situ saya golongkan yang pertama, luka yang karena jaringan buruk. Jadi jaringan kusta yang sudah, kulit yang sudah terinfiltrasi, sudah rusak sehingga mudah timbulnya luka. Itu bisa di mana saja, di bercaknya, di tangan, tidak harus di telapaknya ya. Itu seperti itu. Jadi kalau kita ngobrol tentang luka kusta, bisa saja luka yang seperti itu. Jadi karena jaringan sudah buruk sehingga mudah luka. Yang kedua, terminologi tentang definisi luka kusta adalah kalau kita sedang membahas cacat tingkat 2. Cacat tingkat 2 adalah cacat yang kelihatan deformitas atau kelainan bentuk. Salah satunya adalah kalau ada luka di telapak tangan atau telapak kaki. Nah, itu berarti kalau kita bahas luka kusta, berarti pembahasan yang kedua juga itu bisa sebagai cacat tingkat 2, golongan cacat tingkat 2. Yang berikutnya, kalau kita ngobrol tentang luka kusta, juga bisa luka kusta yang karena manifestasi dari pengobatan atau manifestasi dari proses penyakit ya, bisa efek samping obat atau dari manifestasi perjalanan penyakit seperti reaksi. Reaksi itu juga bisa yang ada tanda-tanda lukanya. Contohnya reaksi tingkat 1, reaksi tipe 1, reaksi tipe 2. Kalau tipe 1 berarti bercaknya sampai timbul ulkus. Nah, itu kan berarti namanya luka juga. Terus reaksi tipe 2 ada nodul yang sampai pecah sampai terjadinya ulkus, itu juga luka juga.
Ya, itu. Terus atau ada fenomena Lucio, reaksi tipe 3 istilahnya. Nanti akan saya bahas khusus ya. Saya bahas khusus yang namanya fenomena Lucio. Itu sampai menyerang ke lebih dalam lagi ya. Jadi lukanya bisa sampai pembuluh darah dan sebagainya. Oke, terus apalagi tadi luka yang karena efek samping obat. Nah, itu juga bisa misalkan hipersensitivitas Dapson, tidak hanya sekedar timbul ruam, kemerahan atau urtikaria seperti biduran gitu ya, bentol-bentol seperti itu, tetapi bisa sampai yang sensitivitas. Jadi terlalu sensitif terhadap komponen obat Dapson yang ada di MDT, itu juga bisa sampai timbulnya sampai alergi urtikaria, sampai kulit arinya mengelupas, menggeluduk gitu loh. Kulit arinya sampai mengelupas, itu kan juga masuk definisi luka seperti itu. Nah, itu bahasan-bahasan luka kusta dalam terminologi penyakit kusta itu seperti itu ya. Tetapi yang ini back to basic, back to problem yang ada di Mbak E ini, topiknya ini adalah kita kenapa sih kok lukanya kok bisa terulang lagi sampai kapan ya kan? Mengenai luka kusta, saya sendiri sebenarnya pengalaman awal pertama kali saya merawat luka kusta itu tahun 2012 bulan Februari, saya masih ingat. Itu ada yang namanya Pak Suhemi. Ini saya ceritakan karena saya sudah minta izin ke dia. Pak, waktu itu saya rawat lukanya gratis ya, karena saya pengen eksperimen, karena itu adalah pertama kali saya merawat luka kusta. Jadi Pak Suhemi itu dia sudah RFT, pengobatan sudah lama, dan lukanya ini sudah 10 tahun lebih. Bayangin nih, lukanya sudah 10 tahun lebih, lukanya dari telapak kaki. Kerjaannya setiap malam itu dia dagang kopi keliling menggunakan sepeda. Setiap malam dia kayu. Nah, berarti kan kakinya memiliki tekanan tertentu ya kan, ada beban seperti itu, setiap harinya seperti itu. Luka nggak sembuh-sembuh, kadang sembuh terus luka lagi, kadang sembuh luka lagi, terus 10 tahun lebih. Lalu saya melihat fenomena itu, akhirnya ini saya gratisin, saya dokumentasikan seperti itu. Nah, di situ nanti saya share ya ini fotonya ya di fitur komunitas. Di YouTube ini ada fitur komunitas, di situ kadang saya kan share foto-foto. Nah ya, saya pergi kemana, saya ada pemeriksaan BTA skin smear, saya ketemu tokoh siapa, saya share di situ. Nanti fotonya Pak Suhemi, Anda akan lihat di situ. Saya merawat luka Pak Suhemi, cukup 1 kali ganti balutan, terus ganti balutan ya, perawatan luka, terus 5 hari berikutnya, jadi tidak dibuka selama 5 hari, terus dibuka kedatangan berikutnya sudah sembuh. Wah, itu ajaibnya perawatan luka modern menggunakan sistem kelembaban. Jadi ini penemuan yang luar biasa. Oh, ternyata luka kusta ini meskipun jaringannya sudah buruk, tetapi memberikan respon yang positif terhadap penumbuhan jaringan baru dengan menggunakan sistem kelembaban ya. Jadi bagus. Nah, ini yang jadi pengalaman saya dan akan saya kembangkan tahun depan, tahun 2025. Tahun 2025 itu klinik saya ulang tahun yang ke-13. Jadi ulang tahun klinik saya itu selalu ada temanya tiap tahun ya. Tahun 2025 akan saya kasih tema perawatan luka kusta. Jadi di situ nanti saya akan melakukan ada agenda-agenda tertentu, acara-acara tertentu yang tematiknya adalah perawatan luka kusta. Di situ nanti akan ada perawatan luka kusta gratis, saya bakti sosial terhadap beberapa orang luka kusta yang sudah kronis, yang menaun, akan saya rawat gratis. Lalu saya akan bikin paper, mungkin mau masukkan ke jurnal. Lalu akan saya susun buku seperti itu. Lalu saya juga akan melakukan pemberdayaan OYPMK ya di tahun 2025. Anda bisa tunggu nanti acara-acara demi acaranya. Lalu buku tersebut nanti akan saya share juga ke Kemenkes, saya share ke NLR, ke LSM-LSM lain yang tentang kusta. Akan saya buktikan nih. Dengan perawatan luka modern, dengan sistem kelembaban, dengan pengaturan manajemen kelembaban, ini akan lebih cepat dan lebih baik menyembuhkan luka kusta. Ini saya punya caranya dan saya jamin ini lebih baik, lebih cepat daripada yang sudah direkomendasikan oleh Kemenkes. Nah, seperti itu. Karena Kemenkes itu kan merekomendasikan adanya perawatan luka kusta itu yang pakai RGM, rendam gosok minyak. Ya. Kalau hanya pakai minyak terus dibungkus kain perca atau kain kasa seperti itu tipis-tipis, itu kurang lembab. Jadi manajemen kelembaban itu sebenarnya harus lebih dari itu. Dan sudah saya buktikan ternyata bisa mempercepat penyembuhan luka kusta lebih efektif dan efisien seperti itu ya. Oke, back to the topic nih. Kenapa sih luka kusta kok bisa mudah kembali luka lagi? Itu kenapa? Yang pertama, karena jaringannya sudah buruk duluan. Yang kedua, karena itu adalah terjadi karena reaksi ya, dan faktor pemicu reaksinya itu tetap ada dan reaksi itu bisa timbul kapan saja ya. Yang ketiga, ya karena itu sudah hipersensitivitas atau tidak cocok dengan obat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa luka kusta itu bisa mudah sekali kambuh? Ya karena jaringan kulitnya sudah buruk. Nah, saya pernah menceritakan kan bahwa kuman kusta masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan, lalu mereka akan bercokol, mereka akan bertempat, habitatnya itu di kulit,
dan jaringan saraf tepi. Oke, pahami dulu nih. Mereka akan berdiam di situ, mereplikasi diri, memperbanyak diri. Lalu tidak hanya itu, mereka melakukan infiltrasi. Infiltrasi itu istilahnya apa ya? Ngerong, istilahnya ngurek gitu kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi mereka merusak jaringan kulit, terutama adalah kulit dermis ya. Kulit itu kan ada epidermis, dermis, subkutan. Nah, kulit yang sejati, kulit yang sebenarnya adalah kulit yang dermis. Di situ sudah ada saraf, ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat, ada folikel rambut, ada kelenjar sebum atau minyak. Nah, seperti itu. Jadi kulitnya sudah rusak. Contoh kulit yang rusak itu seperti apa? Yang terjadi penebalan, infiltrat seperti itu nih, teman-teman OYPMK. Kalau kalian kupingnya lihat, coba kupingnya, apakah kalian kupingnya masih kayak orang normal seperti ini, kenyal seperti ini? Coba lihat. Di antara kalian bisa jadi kuman kusta tuh ngumpul di sini banyak sehingga ini tebal, infiltrasi. Menebal seperti itu ya. Infiltrat itu penebalan yang tidak berbatas tegas seperti itu. Itu contohnya kulit yang sudah terjadi infiltrat penebalan itu seperti itu. Sebenarnya sudah tidak sehat. Makanya kalau yang tebal-tebal seperti itu biasanya mudah sekali kita untuk mendapatkan bubur jaringan saat pemeriksaan BTA skin smear. Kan sudah pernah saya cerita seperti itu. Jadi kulit-kulit yang menebal seperti itu kalau diambil BTA skin smear, oh mudah sekali. Senang banget malah saya ngambil sampel seperti itu, mudah ya. Tidak perlu cairan plasmanya, bahkan bubur jaringannya juga bisa diambil gitu loh. Jaringannya, masanya dengan mudahnya, dan biasanya itu positif karena infiltrat adalah tanda-tanda penebalan di situ karena ngumpulnya banyak kuman di situ dan rusaknya jaringan di situ. Itu contoh jaringan yang rusak ya di sini. Contoh jaringan yang sudah rusak ya, contoh yang lain ya bercakmu. Bercakmu itu kenapa timbul bercak? Kenapa warnanya beda? Ya karena rusak gitu loh. Jadi kuman kusta di situ ngumpul dan merusak jaringan dermismu sehingga warnanya berubah. Tidak hanya berubah kan, tetapi di situ tidak tumbuh rambut karena di situ ada folikel rambut, ada akarnya dan akarnya rusak, makanya tidak tumbuh rambut. Coba Anda amati deh, yang bercak-bercak, yang ada bercak, coba kulitnya di situ kan tidak tumbuh rambut karena folikel rambutnya di situ rusak. Terus di situ kan karena ada saraf sensorik yang perasa, di situ juga saraf sensoriknya rusak, makanya bercaknya mati rasa. Terus di situ juga tidak keluar keringat dan tidak lembab karena tadi ada di situ ada kelenjar keringat, di situ ada kelenjar sebum atau minyak juga rusak sehingga kulitmu kering, kulitmu kadang bersisik, kulitmu tidak lentur, kulitmu tidak sehat gara-gara apa ya tadi kurang lembab seperti itu karena cairan sebum atau minyak dan kelenjar keringat juga tidak keluar, tidak aktif di situ sehingga kulitmu jelek. Nah, kulit yang jelek seperti ini otomatis mudah luka. Jadi untuk menjawab pertanyaanmu kenapa sih luka kusta bisa sering kambuh seperti apa? Ya karena jaringanmu sudah jelek mas, terutama jaringan yang sudah terinfiltrasi seperti itu. Ya, kelembabannya kurang, di situ aliran darah juga kurang kan? Di situ kan ada pembuluh darah juga di dermis. Kalau di situ aliran darahnya juga kurang, berarti kan leukosit atau pertahanan sel darah putih di situ juga kurang. Nah, berarti kan pertahanan tubuhnya, antibodinya di sini proteksinya kurang. Berarti kan mudah lecet. Kalau misalkan di situ ada kuman dari luar masuk bisa ya, atau di sini flora normal atau kuman yang biasa hidup di kulit kita misalkan Staphylococcus, Streptococcus ya mudah masuk ke situ karena itu ada point entry ya kan, dan di situ pertahanan tubuhnya lemah karena di situ kurang elastis dan sebagainya. Kalau misalkan Anda kena trauma benda tumpul seperti ini mudah robek dan sebagainya seperti itu. Kenapa mudah luka? Ya karena kulitmu jelek. Itu untuk menjawabnya. Terus misalkan itu luka kan bisa aja misalkan di sini ya teman-teman, saya ada teman yang sudah kiting seperti ini kok ada luka-lukanya di sini. Ini kenapa nih lukanya? Ya karena tidak hanya kulitnya jelek tetapi ini juga jaringannya sudah nggak elastis loh karena sudah terjadi penarikan si tendon atau ligamennya tertarik kan kaku. Di sini kontraktur kaku. Udah kaku kan berarti kulitnya udah nggak elastis. Kalau kulit nggak elastis, kebentur dikit, ketarik dikit ya bisa luka itu ya. Jadi kulit atau jaringan yang buruk mudah sekali untuk timbul luka itu. Demikian pula kapalannya Mbak E ini. Kapalan itu karena satu ya, bisa aja telapak kakimu itu satu memang sudah buruk kan tadi saya ceritakan. Jadi telapak kakimu sudah terserang, terinfiltrasi di situ sehingga jaringannya buruk. Nah, kaki mudah sekali untuk kapalan bagi penderita kusta. Karena kaki menjadi tumpuan kita berdiri dan berjalan. Di situ ada tekanan dan gesekan. Saya sering menjelaskan ini nih, tekanan dan gesekan itu adalah pemicu timbulnya kapalan.
Sudah kapalan menebal lah, pasti balik kapalan yang menebal itu pasti ada luka. Ya, itulah mengapa kamu timbul luka lagi gara-gara apa? Gara-gara kamu sudah sembuh, tetapi kamu tidak menjaganya. Jadi sebenarnya kamu itu sudah sembuh, sudah tumbuh kulit baru, meskipun kulit barunya ini juga lagi-lagi jaringan yang buruk. Jadi penderita kusta, Anda harus menerima fakta ini bahwa kalaupun Anda punya luka di situ, luka di jaringan yang buruk, satu, memang respon luka kusta itu bagus terhadap penumbuhan kulit baru karena sistem kelembaban. Oke, makanya tadi saya cerita di Pak Suhemi, pasien saya, cepat 5 hari aja cepat. Tetapi yang menjadi catatan adalah, nah, kulit yang baru ini, epitel yang tumbuh itu tidak sehat, sehingga rapuh juga, mudah robek lagi, mudah terkoyak lagi, mudah luka lagi. Pertanyaannya, loh kok tumbuhnya bukan epitel yang sehat sih Pak? Kok tumbuhnya bukan kulit baru yang bagus sih? Kok tumbuhnya yang jelek? Ya iya, orang ini misalkan nih, ini jaringan yang terinfiltrasi atau jaringan istilahnya kalau di luka itu jaringan yang terdevitalisasi. Terdevitalisasi itu hidup enggan mati tak mau. Jaringan yang 50-50. Yang ini mau hidup atau sehat, mau hidup atau mati ya ada beberapa kemungkinannya, seperti itu mau rusak atau mau tetap regenerasi sel, di situ ada beberapa kemungkinannya karena jaringannya juga buruk, aliran darahnya juga buruk kan. Nah itu seperti itu. Ini jaringanmu nih ya sudah terdevitalisasi. Terus tadi timbul luka, ya kan? Nah luka nih, udah luka, terus tadi kapalanmu kan diambil, ya dioperasi. Setelah itu kan tumbuh kulit baru kan. Nah kulit baru, lah ini tumbuh kulit barunya ya pasti kulit yang tidak sehat. Orang sekitarnya ini aja sudah rusak, apalagi di tengahnya Mbak, gitu loh. Apalagi di tengahnya, maka tumbuhnya juga kulitnya kulit yang tidak sehat. Itulah mengapa ini kulit barumu juga rapuh. Rapuh tidak sehat di situ tadi penjelasan saya. Ya berarti kan tidak keluar jaringan kelenjar sebumnya, minyaknya nggak keluar, keringatnya nggak keluar, pembuluh darahnya di situ juga rusak, sarafnya juga rusak, sehingga pertahanan tubuhmu di situ juga lemah, sehingga mudah timbulnya kapalan lagi atau reinfeksi di situ sebagai poin entry masuknya kuman di situ. Nah, jadi kemungkinan besar itu kenapa kamu kok berlubang lagi ya karena rapuh di situ. Ya rapuh, kulitmu di situ nggak sehat meskipun tertutup. Nah, maka dari itu berarti pencegahannya gimana dong? Nah, ini mikir ya bagi teman-teman yang memiliki jaringan yang buruk, ada luka sudah sembuh dan sebagainya, terus daerah-daerah yang mati rasa, bercakmu dan sebagainya, itu lemah rentan terjadinya luka. Anda harusnya sebagai OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta, orang menderita kusta, Anda harusnya lebih protektif, lebih hati-hati daripada kami yang orang normal. Tapi fakta di lapangan nggak seperti itu. Fakta di lapangan itu malah cuek. Wah, ini saya mati rasa nih. Wah, berarti saya terproteksi dong, bebas dong megang apapun. Lah, itu keliru. Gara-gara mati rasa, Anda malah merasa kebal. Megang panas, megang panci panas langsung nggak pakai pelindung. Loh, salah. Itu tanganmu justru dalam kondisi buruk, jarimu ini harusnya lebih diproteksi, lebih terlindungi. Kamu harusnya lebih hati-hati karena kamu mati rasa itu kan karena kulitmu terinfiltrasi, kulitmu sedang jelek gitu loh. Jadi mati rasa karena ini kulitmu sedang terinfiltrasi dan terdevitalisasi, sedang jelek, justrunya harus diproteksi. Kalau mau aktivitas harus pakai sarung tangan, kalau mau megang panci panas harus dilapisi kain. Kalau aktivitas-aktivitas berat itu perlu dibatasi, jangan berani-berani megang sesuatu yang mengiritasi, jangan pegang sesuatu yang tajam-tajam. Harusnya Anda lebih protektif gitu loh. Tapi fakta di lapangan malah banyak yang cuek. Akibatnya luka lagi. Sama dengan Mbak E ini. Harusnya Anda begitu lukamu rapat selesai, harusnya Anda memproteksi. Kakinya harus di hand body setiap hari karena Anda kulitnya lebih buruk dari kami, jadi Anda harus lebih ekstra hati-hati, perawatannya harus lebih dari kami. Di hand body setiap hari, habis mandi misalkan pagi sore. Terus Anda juga pemilihan sendalnya hati-hati, jangan bahan yang keras. Anda juga harus yang protektif, misalkan sampai ke punggung kakinya ini dilindungi ya, kayak sandal slot. Untuk menghindari gesekan mungkin Anda bisa pakai kaos kaki. Harus seperti itu kalau nggak mau luka lagi. Wong proteksimu juga kurang, kamu juga cuek, gimana? Ya pasti luka lagi. Ya kan? Itu. Next berikutnya ya, kita bahas kenapa sih luka bisa timbul lagi dalam penyakit kusta. Terutama yang ini adalah luka yang karena reaksi ya. Kalau lukanya karena reaksi, misalkan nih, saya reaksi tipe 1 berat, bercaknya
ada ulkus pecah gitu, atau reaksi tipe 2 berat, nodulnya pecah, benjolannya pecah, atau fenomena Lucio, reaksi tipe 3 istilahnya. Itu terjadi karena apa? Ya karena Anda tidak menjaga faktor pemicu. Orang kalau sudah kena reaksi seperti itu bisa berulang lagi. Anda harus memperhatikan polanya. Dulu saya reaksi karena apa? Itu diapalin tiap orang tuh faktor-faktor resikonya, konteksnya, situasinya masing-masing orang beda-beda, ya kan? Saya kan ada nih video bagaimana mencegah reaksi. Nah, simak tuh baik-baik di situ. Jadi Anda harus memperhatikan. Kalau tidak diperhatikan ya reaksi lagi. Jadi bisa nih reaksi tipe 1 berat atau tipe 2 berat atau fenomena Lucio sekalipun itu timbul lagi. Jadi loh kenapa ya ini kok timbul lagi? Ya iya wong namanya reaksi dan ada faktor pemicunya tapi Anda tidak memperhatikan. Bagi teman-teman yang fokus kepada reaksi silakan nih ketik Bagus Johan Maulana reaksi kusta seperti itu, habiskan semua materi tentang reaksi. Oke, itu ya. Terus kalau misalkan luka yang terjadi karena hipersensitif ya, misalkan orang sudah hipersensitif itu berarti sudah anti terhadap komponen itu ya. Misalkan hipersensitif itu misalkan alergi. Kalau kamu sudah tahu dirimu alergi terhadap makanan tertentu, obat tertentu, cuaca tertentu, bahan-bahan tertentu, bahan kimia tertentu, materi tertentu, ya kan, alerginya bisa macam-macam tuh ya, bisa obat, bisa benda dan sebagainya, bisa cuaca juga bisa kan terjadi alergi biduran dan sebagainya. Kalau itu kamu sudah tahu polanya seperti itu, kamu harus apalin dan kamu harus menghindari faktor-faktor alergen tersebut termasuk obat. Makanya ini penting, kalau kamu pernah punya riwayat saya alergi terhadap obat tertentu itu harus hati-hati, harus hafal, bener-bener hafal, dan setiap kali kamu berobat kamu menyampaikan kepada tenaga kesehatan saya punya riwayat alergi terhadap obat ini bu, gitu. Harus menyampaikan, harus loh ya, harus, meskipun itu sudah kewajiban juga bagi tenaga kesehatan. Kalau misalnya kamu diperiksa di situ harus mendata dan sebagainya, tapi kan pendataan rekam medis semuanya juga belum semuanya elektronik. Kalau semuanya sudah elektronik bagus. Anda misalkan kayak di saya di klinik Monas itu sudah ERM, elektronik rekam medis, di situ dicatat sehingga datanya sudah online. Suatu saat Anda berobat di mana, dia juga punya rekam medis elektronik, buka datamu sudah ada catatannya. Tapi kan faktanya di tempat pelayanan kesehatan fasilitas semuanya belum mengaplikasikan ERM, elektronik rekam medis. Jadi Anda sebagai pasien harus selalu ngomong, harus selalu rewel kamu. Saya punya riwayat begini Bu, saya punya riwayat dulu pernah minum obat seperti ini, ada alerginya. Itu harus. Nah, luka-luka yang karena hipersensitivitas, misalkan hipersensitivitas komponen dapson atau DDS yang ada di MDT itu juga bisa terulang. Gara-gara apa? Sudah tahu kamu punya hipersensitivitas terhadap dapson, tapi suatu saat pengobatan yang membutuhkan komponen dapson kamu nggak ngomong, ya luka lagi dong, nanti geluduk lagi dong, alerginya urtikaria sampai kulit arimu sampai ngelupas seperti itu lagi, luka lagi, karena kamu tidak memperhatikan kamu itu sebenarnya sensitif terhadap komponen apa, itu harus diperhatikan, gitu ya Mbak. Jadi 3 ini nih, kenapa sih luka kusta ini bisa mudah kambuh, timbul lagi. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan kasusmu adalah yang pertama, karena jaringanmu sudah buruk dan harusnya kamu lebih protektif, hati-hati bagaimana untuk mencegah terjadinya luka kembali dan juga perawatan kulit pasca lukamu sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.